Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM D1B1201011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah teknologi lahan suboptimal, yaitu tentang studi kasus pada lahan pasca tambang batu bertempat di Nanga-Nanga, Kota Kendari yang akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Pertambangan merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencarian, penggalian, pengolahan, serta penjualan bahan galian. Lokasi studi ini bertempat di samping Kebun Raya Kota Kendari. Lahan tambang merupakan salah satu lahan yang ketika kita gunakan sebagai lahan pertanian memiliki banyak sekali keterbatasan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terlihat pada gambar di atas bahwa lahan yang saya amati ini merupakan lahan bekas pengolahan pasir dan juga batu. Lahan bekas tambang pasir dan juga batu tergolong juga sebagai lahan suboptimal. Hal ini dikarenakan banyak sekali faktor abiotik serta faktor biotik yang membatasi ketika lahan tersebut kita manfaatkan sebagai lahan pertanian. Nah, faktor biotiknya terdiri dari interaksi antara organisme hidup seperti mikroba tanah, tumbuhan, dan juga hewan lainnya yang semakin menurun. Hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana kesehatan tanah tersebut dan akan berdampak pada produksi atau produktivitas tanaman. Sedangkan untuk faktor abiotiknya terdiri dari lapisan tanah topsoil atau lapisan tanah yang bagian atas itu sudah hilang, dan juga terlihat pada struktur fisik tanah yang sudah semakin memadat dan juga keras, serta tanah terdiri dari banyak batuan dan permukaan tanahnya ini kurang stabil sehingga lambat meresap air. Kemudian pH pada lahan bekas tambang itu tergolong masam dan juga miskin kandungan unsur hara dan bahan organik. Faktor-faktor ini akan menjadi pembatas atau masalah dalam mempertahankan kesuburan dan juga akan berpengaruh terhadap tanaman yang kita budidayakan di lahan tersebut. Nah, karakteristik tanah tambang disajikan pada gambar berikut ini. Kendala yang dihadapi saat ini masih banyak sekali petani yang ketika memanfaatkan lahan bekas pasca tambang ini, mereka masih menggunakan pupuk anorganik serta penggunaan kapur dolomit untuk mengatasi pH yang masam dan juga mengatasi keterbatasan kandungan unsur hara pada lahan tersebut. Padahal ketika bahan tersebut digunakan secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak, maka akan berdampak juga pada kesehatan tanah yang menjadi tidak seimbang. Sehingga hal tersebut yang membuat kita perlu teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, upaya optimalisasi lahan bekas tambang untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dapat dilakukan dengan cara rekayasa lingkungan, sehingga lahan tambang tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk aktivitas pertanian yang berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mereklamasi lahan pasca tambang menggunakan tanaman-tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi yang sulit, misalkan tanaman sengon, jambu mente, dan juga kelapa sawit. Tanaman tersebut dapat beradaptasi pada kondisi di bawah terik matahari dan juga lingkungan yang kering, sehingga membantu memulihkan struktur tanah melalui sistem perakaran yang akan membentuk porositas tanah. Kemudian serasa yang dihasilkan bisa menjadi bahan makanan yang akan didekomposisi ataupun diuraikan oleh mikroba pada tanah, yang nantinya hasil dekomposisi ini bisa meningkatkan unsur hara pada tanah. Upaya selanjutnya dapat juga menggunakan pupuk hayati yang berasal dari mikorizа. Nah, mikorizа ini merupakan salah satu jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman, di mana mikorizа akan mendapatkan suplai karbon dari tanaman, sedangkan tanaman akan mendapatkan suplai unsur hara dari mikorizа. Kemudian tanaman bisa lebih tahan terhadap kekeringan karena mikorizа ini dapat menginfeksi akar sehingga menghasilkan hifah yang akan menyerap air pada pori-pori yang kecil
ketika akar tersebut sudah tidak bisa menyerap air pada poli tersebut. Kemudian mikorizа juga ini dapat membantu melindungi tanaman dari serangan patogen akar. Pengaplikasian teknologi ini dapat memperbaiki kualitas lingkungan karena lebih ramah lingkungan yang nantinya akan berdampak pada produktivitas pertanian. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.